Nama saya Aura Flaila Desta. Nama saya Vina Naila Teriza. Selamat menonton. Bye. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari perubahan sosial. Menurut teori sinusoid Martian menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya, ada teori hakikat perubahan sosial menurut George Ritzer menyatakan bahwa perubahan sosial mengacu pada variasi-variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu. Lalu guys, ada bentuk-bentuk perubahan sosial nih. Yang pertama ada perubahan cepat, kedua ada perubahan lambat, ketiga perubahan kecil, keempat ada perubahan besar, selanjutnya ada perubahan yang direncanakan, keenam ada perubahan yang tidak direncanakan, yang ketujuh ada perubahan struktural, dan terakhir ada perubahan proses. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial adalah konsep yang menjelaskan perubahan dalam masyarakat yang terjadi karena ketidaksesuaian unsur-unsur sosial. Teori perubahan sosial terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu teori siklus. Teori siklus melihat perubahan sebagai sesuatu yang berulang-ulang. Pola perubahan siklus adalah pola perubahan yang menyerupai spiral. Yang kedua yaitu teori perkembangan. Penganut teori ini percaya bahwa perubahan dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu, seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kompleks. Yang ketiga yaitu teori gerakan sosial. Ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu yang ada di dalam masyarakat akan menimbulkan gerakan sosial, di mana sebagian orang akan mengorganisasikan diri untuk memperjuangkan perubahan. Yang keempat yaitu teori modernisasi. Teori modernisasi melihat perubahan negara-negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan perubahan negara industri di barat. Cara tersebut adalah melalui proses modernisasi sehingga negara terbelakang akan berkembang. Selanjutnya ada contoh bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial lambat. Contohnya adalah perubahan Indonesia dari negara terjajah menjadi negara merdeka. Yang kedua, ada pengalihan penggunaan minyak tanah menjadi gas. Contoh selanjutnya adalah perubahan sosial cepat. Yang pertama ada pembangunan jalan layang dan tol. Yang kedua ada berkembangan sarana komunikasi. Ada dua faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal meliputi bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan baru. Yang ketiga, konflik sosial. Dan yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan fisik yang mempengaruhi manusia. Yang kedua, peperangan. Dan yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ada 7 karakteristik perubahan sosial. Yang pertama ada dinamis, universal, multidimensional, kontinu, berkembang, berkaitan dengan konteks, memiliki konflik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 karakteristik ini. Yang pertama itu dinamis. Jadi dinamis ini perubahan di mana yang tidak berhenti. Jadi selalu berlangsung. Nah, kedua, yang universal ini, jadi universal ini perubahan yang mencakup seluruhnya, seluruh dunia tanpa ada terkecuali. Nah, kalau yang multidimensional ini perubahan yang mencakup atau mempengaruhi berbagai aspek masyarakat seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Jadi dampak positif dari perubahan sosial ini ada kemajuan iptek, modernisasi. Jadi kemajuan iptek ini penting karena perubahan sosial dapat memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dari modernisasi ini, masyarakat dapat memperbarui diri untuk mendapatkan ciri-ciri masyarakat yang modern. Ada beberapa dampak negatif dari perubahan sosial. Yang pertama, adanya disorientasi nilai dan norma. Norma dan nilai terkadang diabaikan seiring makin tingginya kebutuhan dan kebebasan maupun independensi dari otoritas tradisional. Yang kedua, perubahan tingkah laku. Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai dan norma.
Yang ketiga, berkembangnya sifat individualisme. Masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi sehingga sering mengkesampingkan kepentingan hukum. Yang keempat, ada munculnya konflik sosial vertikal maupun horizontal. Konflik dan kekerasan muncul sebagai akibat adanya perbedaan sikap dan kepentingan dalam menghadapi perubahan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi Udah itu enggak? Selanjutnya ada contoh bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, ada Seiring makin tingginya kebutuhan akan kebebasan. Kita jangan. Ada 7 karakteristik perubahan sosial. Yang pertama ada dinamis, universal, kontinu, multidimensional, berkaitan dengan konteks, menciptakan konflik. Itu udah berapa? Enggak. Ada 7 perubahan sosial, di mana sebagian besar orang akan mengorganisasikan diri untuk memperjuangkan perubahan. Yang keempat yaitu teori modernisasi. Teori modernisasi melihat perubahan negara-negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara barat di begitu intinya. 3. Ada beberapa dampak negatif dari perubahan sosial. Yang pertama, adanya diselenggarakan. Selanjutnya ada contoh bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama ada perubahan sosial lambat. Contohnya yaitu perubahan Indonesia dari masa terjajah menjadi masa apa sih kan? Tangan gue masih gini.